Salam ngarit pemirsa. Untuk kali ini, khusus untuk kali ini saya ingin menjawab semua pertanyaan, baik yang masuk lewat Facebook, lewat YouTube dan WA. Ini yang pertama saya bacakan dari Mas Sukemi ini. Saya tidak tahu Mas Sukemi ini dari mana, tapi yang belakangnya 44, empatnya triple 3 sampai 44441. Pertanyaannya, Assalamualaikum Mas, mau tanya, saya ada lahan kebun sawit, umur 4 tahun, saya pagar keliling pakai waring dan sudah ada kambing kacang, totalnya 25 ekor. Yang menjadi pertanyaannya, efektif enggak kalau saya pelihara kambing di sistem umbaran seperti ini? Jawabannya adalah yang pertama ini, ya kalau sistem umbaran untuk kambing kacang ini sangat efektif. Sangat efektif untuk, apalagi lahannya cukup luas nih, cukup luas, terus dipagari waring. Kacang itu memang cenderung lebih tahan ya, tahan terhadap keadaan iklim cuaca. Bahkan kacang itu tidak ada milih gitu, untuk rumput itu tidak susah, dia dilepas liarkan cepet gemuk, itu kacang. Terus yang kedua, gembel itu kalau mau diumbar lepas liarkan itu kacang pasti makan. Itu berbeda dengan kambing Jawa Randu. Jawa Randu itu kalau dilepas liarkan belum tentu lo mau. Beda dengan kacang Jawa Randu itu ya, karena Jawa Randu itu kambing-kambing kandangan, bukan kambing lepas liarkan. Walaupun bisa, tapi butuh proses cepet lama ketimbang kambing kacang. Kalau kambing di bawah Jawa Randu itu sama Rambon. Rambon itu kan silang antara Jawa Randu dengan kacang ya. Jadi kalau dilepas liarkan Rambon itu cukup bagus juga. Daging pasti sama dengan kacang. Cuman lebih banyak Rambon, karena Rambon itu posturnya pendek, badannya lebih besar daripada kacang. Sehingga untuk ngomong daging, bagus untuk Rambon. Kalau Rambon disilang dengan pur atau cross pur itu lebih baik gitu loh, lebih bagus, dan model tipe bodinya, tubuhnya bisa cocok untuk silang dengan bur gitu. Terus pertanyaan kedua dari Mas Sukemi masih, yang baik itu kambing jenis kacang dikawinkan dengan jenis apa supaya keturunannya lebih besar? Kacang itu boleh disilang dengan Jawa Randu, jangan dengan PE ya. Kalau kacang itu disilang dengan PE, nanti anaknya di dalam kandungan itu kan besar, nanti keluarnya susah. Malah kalau bisa dengan PE, tapi sering menyebabkan kematian, karena kacang itu kan ya kambing kecil, kelaminnya kecil. Kalau disilang dengan PE ya anaknya besar, nanti susah keluar. Pertanyaan ketiga, kalau pengen nambah lebih bagus, indukan yang sudah hamil atau dere-dere? Lebih baik pemaceknya Jawa Randu atau Rambon atau PE? Kalau mau nambah kambing umbaran untuk kacang ya lebih baik boleh dere, tapi juga bagus cepat beranak, cepat menghasilkan itu ya sudah dikawinkan atau hamil, itu bagus. Kalau untuk silang sekali lagi jangan pakai PE, cukup dengan Jawa Randu saja itu ya. Kalau untuk 100 indukan, ini masih pertanyaan lagi, 100 indukan berapa idealnya pemaceknya? Idealnya itu kalau 100 betina minimal sekali itu 10 pejantan. Ini ya untuk Mas Sukemi. Untuk pertanyaan selanjutnya yang masuk lewat kolom komentar di YouTube ya. Solid itu apa? Solid itu limbah sawit, warnanya hitam kecoklat-coklatan kayak tanah. Kalau masih basah dia lembek seperti di sawah, tapi kalau kering seperti batu. Itu namanya solid. Solid itu bukan bungkil kopra, tapi seperti tanah. Jadi sisa pengolahan sawit itu. Terus kemudian ada lagi, Mas, ini dari bocah ndablek gitu kan. Ini bahasa punya akunnya bocah ndablek ini, bocah ndablek channel. Mas, tolong buatkan video penjelasan mengenai tentang kambing kawin sedarah. Dianjurkan atau tidak untuk kambing kawin sedarah?
Terima kasih, salam sukses di dunia peternakan kambing. Kalau kawin sedarah bagus enggak? Ya boleh, bukan bagus, boleh. Tetapi lebih bagus jangan kawin sedarah. Seumpamanya pejantan dengan indukan ini gitu kan, besok beranak gitu. Nah anaknya itu ada betina dikawinkan dengan jantan ini, boleh nggak? Ya boleh. Tapi bagus nggak untuk, ya bagusnya bagus, tapi kalau pengen punya biar menghindari cacat, menghindari anaknya kecil, unding-undingan gitu, terus tahan fisiknya, ya jangan kawin sedarah gitu. Tapi boleh kawin sedarah, cenderung kan di masyarakat itu kawin sedarah itu biasa gitu kan. Nah yang diantisipasi itu kalau kawin sedarah selain ya ketahanan fisiknya kurang, bisa cacat, ya nggak bisa besar gitu, melebihi pejantannya dan melebihi indukannya, itu kuncinya. Ya Mas Bocah Dablek Channel ya. Terus ini, aduh malah tertutup notifikasinya, ini gimana? Untuk kandang terkoleksi itu kalau untuk kapasitas 100 ya, ini maaf ya, channelnya siapa tadi malah tertutup saya malah bukannya malah tertutup notifikasinya, maaf sekali. Tapi saya nanti tinggal dihidupkan aja loncengnya, kembali loncengnya dihidupkan, nanti aktif lagi, bisa ikuti channel YouTube Hewan N2 TV. Kalau yang tertutup notifikasinya saya tidak sengaja, sekali lagi, maupun yang lainnya. Kalau kandang terkoleksi 100 ekor, untuk kandang ya tidak jelek, tidak bagus sekali, tapi kayunya bagus-bagus, ya bisa menghabiskan dana sekitar 70 juta sampai 100 juta. Tinggal lokasi wilayah Anda itu kayu mahal atau tidak. Kalau di sini harga kayu akasia itu harga 2.300.000 1 kubik. Kalau di daerah Anda nggak tahu berapa, tinggal dikalikan aja, beda atau lebih murah gitu kan. Kalau lebih murah berarti biayanya tidak sampai 70 sampai 100 juta. Kalau lebih ya berarti ditambah aja 10%. Terus lagi dari Mas Fauji Santoso, Rika dolan-dolan bae, kapan sekolah Kang? Apalagi liburan. Ya sekolah sekarang, ya maaf ya, sekarang itu saya hanya masuk ke sekolah di jadwal itu 1 minggu 2 kali. Itu pun hanya waktunya cuma 2 jam, habis itu pulang, dan ketemu dengan murid-murid itu hanya daring. Guru hanya piket hadir, itu datang ngobrol dengan yang lainnya. Tetapi sekali lagi ya, tetap menjaga social distancing, walaupun semua guru itu sudah divaksin ya 2 kali. Tapi untuk menjaga yang namanya penyakit kan kita tetap berusaha. Terus lagi ada pertanyaan lagi nih, Mas, kalau kamu kambing Rambon disilang dengan kambing apa? Disilang dengan Jawa Randu kalau Rambon ya. Terus itu dari Sajawai akunnya Sajawai ya. Terus lagi ya banyak ini sebenarnya, tapi coba lihat, saya tanyakan lagi. Ini masalah penyakit nih ya, Mas mau tanya, dada kambing saya bengkak pas di sela-sela kaki depan, obatnya apa ya Mas? Dari Tiwilati nih, akunnya Tiwilati. Ya disuntik dengan antibiotik saja bisa. Terus kalau memang itu gudikan ya dengan suntik gudik ya. Itu mudah-mudahan sembuh itu. Itu mungkin gudik basah sehingga perlu itu. Terus kedua dari Asfa KZ ini ya. Serut batang singkong apa bisa buat pakan kambing? Bisa. Batang singkong itu kalau kebanyakan ya bukan mencret. Kalau kebanyakan itu kayak buang kotorannya kayak sapi. Tapi kalau serut batang singkong itu karena
nutrisinya banyak, dan kambing perlu serat yang bisa dihancurkan cepat, cerna, sehingga ya perlu komposisinya serut batang singkong itu ya 30% dari jumlah yang makanan yang lain itu bagus. Terus ini pertanyaan dari Asfa ya. Nah, dari Nur Sodik, Mas, molase sama garam buat silase seperti di video disemprotkan atau di mana? Kalau molase dengan garam mau dibikin silase ya, masukkan ke tong, itu cukup airnya sedikit aja, jangan sampai lebih dari 1 liter, karena cuma di gini-giniin aja, ciprat-cipratin aja. Kalau mau disemprot, kalau bisa ya nggak apa-apa dengan semprot ini, itu rata. Atau sebelum dimasukkan ke tong, digelar dulu, terus disemprot-semprot, diaduk-aduk, udah merata, dikira-kira cukup udah merata, masukkan ke tong, itu lebih bagus juga. Kalau nggak ada molase E4 bisa nggak bisa, gitu kan. Terus kemudian ada pertanyaan lagi. Ya intinya gitulah. Terus kemudian komponen terpenting dalam ternak itu ada sebenarnya. Ternak itu objeknya banyak, objek ternak itu ya. Kita berusaha ya objeknya kambing. Tapi hal yang bisnis kambing itu, bisnis di lingkaran kambing itu yang paling bagus itu ya, satu ya, dagang kambing itu pasti hasilnya lebih besar dari peternak. Nih. Terus kedua, pengadaan kayu, bisnis kayu untuk buat kandang kambing, atau bisnis buat kandang kambing, jual jasa kandang kambing, itu juga keuntungannya, pemahaman saya itu jauh lebih besar ketimbang ternak kambing. Terus bisnis yang ketiga di lingkaran kambing itu pakan. Orang yang bisa membuat pakan kambing, komposisi kambing atau bahan mentah lah, belum jadi konsentrat, ini juga menggiurkan. Artinya kenapa menggiurkan? Untungnya cepat, untungnya sekaligus. 1 kilo umpamanya untung 500 perak, ya kalikan berapa kilo kan gitu, dibandingkan dengan ternak. Nah, untuk peternak yang tidak bisa atau tidak merambah ke bisnis jual beli, tidak siap atau tidak tahu ilmunya, tidak tahu ilmu pengolahan bahan mentah menjadi jadi untuk pakan kambing, dari sisa limbah itu menjadi pakan kambing. Kalau menurut saya peternak harus berani ya, harus berani membuat sekali lah, habis sekali itu habis banyak nggak apa-apa. Tebon jagung itu kan digiling lembut, mungkin mesinnya mahal, tapi sekali beli kalau sudah bisa tebon jagung sisa-sisa itu nggak terpakai, kita lembutkan, terus kita jadi tepung gitu kan, kita kumpulkan, masukkan ke dalam plastik yang kedap udara, kita jual belikan aja, jual beli untuk di musim kemarau, karena serat itu pasti efektif, bagus. Itu kalau mau bisnis jual beli pakan ternak ya. Terus bonggol jagungnya itu ya, walaupun bukan jenjet jagung, tapi bonggol jagung itu juga bagus untuk digiling lembut. Habis digiling masukkan ke dalam plastik yang kedap udara, jangan sampai bocor, kan bisa berbulan-bulan. Nanti di musim kemarau dijual aja nggak apa-apa. Kalau peternak bingung ini bagus enggak? Bagus. Bahan apapun bagus, kalau itu cocok untuk kambing bagus. Gitu kan. Daun mahoni bagus. Daun mangga bagus untuk pakan kambing gitu. Kalau buat di silase, rumput bisa disilase enggak? Sejauh ini susah. Dia gampang busuk, menguning, terus baunya enggak enak. Itu rumput bawah ini. Kalau daun-daun atas, daun apapun bisa untuk disilase. Kalau disimpan di tong, bagus fermentasi atau silase. Fermentasi sekali lagi ya. Fermentasi itu rata-rata itu menurut saya ini kan meningkatkan kualitas pakan yang kita buat dengan rekayasa bakteri kan, untuk meningkatkan kualitas proteinnya.
Itu ya rata-rata kalau mau fermentasi itu bahan kering ya, bukan bahan basah. Kalau bahan basah itu gunakan silase saja. Silase, kalau kering dibikin silase bisa nggak? Bisa. Nanti waktu mau diberikan ke kambing baru dicampur beberapa komposisi. Itu namanya konsentrat segar. Nah, terus kemudian kambing sudah hamil, terus kemaluannya memerah, keluar lendir. Itu minta kawin lagi nggak? Enggak. Itu biasanya umur 4 bulan, 5 bulan itu biasanya. Apa sebabnya? Ya, sebabnya ya mengeluarkan cairan itu ya sebenarnya tanda-tanda mau melahirkan. Bukan tanda-tanda mau minta kawin lagi, bukan, mau melahirkan. Gitu. Kalau sudah dia gelisah, sudah makan sudah mengurang, dia lebih banyak bingung gitu, berarti mau melahirkan. Terus ekornya kalau lubangnya kayak gini, ada selah dari tulang ekor, dari bokong tulang ekor itu kan ada seperti misah, terus di ujung ekornya apa namanya ada legokan itu ya, berarti itu sudah tanda-tanda sehari 2 hari lagi hamil, melahirkan. Itu ya, salam ngarit. Untuk yang lain mohon maaf nanti sekali lagi ini pembakaran. Salam ngarit, terima kasih.